Kita mulai langsung teori dasarnya ya. Jadi saya akan ngajarin dari dasarnya aja karena sebenarnya saya juga bukan ahli lighting design. Saya adalah seseorang yang bekerja di bidang desain arsitektur dan desain interior. Dan untuk mengerjakan desain arsitektur dan desain interior, tentu kita perlu tahu teori dasar lighting. Baik itu lighting alami dari cahaya matahari atau lighting buatan dari lampu. Saya yakin banget hanya dengan belajar tiga teori dasar ini, kita bisa melakukan desain lighting yang baik. Ya minimal ideal lah buat mata dan buat ruangan kita. Tapi juga selain ideal, saya ingin kita semua bisa membuat suatu ruangan itu punya suasana yang kita inginkan. Misalnya kalian pengen kamar kalian itu pengen kayak hotel, jadi bukan yang terang banget putih semua lampunya kayak minimarket, walaupun nggak apa-apa juga kalau kalian kamarnya terang full putih kayak minimarket atau kayak laboratorium, karena kamar saya juga masih kayak gitu sih sebenarnya. Ini dia tiga poin yang harus ada dalam sebuah desain lighting. Yang pertama adalah objek, yang kedua adalah subjek, dan yang ketiga adalah sumber cahaya. Apa itu objek? Gampang banget, objek adalah benda yang mau kita lihat. Benda yang mau kita lihat itu kan harus dikasih cahaya supaya kelihatan sama mata kita. Contoh, kalau siang-siang kita lagi jalan outdoor di komplek misalnya, kita bisa lihat semuanya dong. Ada pohon, ada aspal, ada motor, ada mobil, ada rumput. Itu semua kan bisa kelihatan sama mata kita karena benda-benda yang kita lihat tuh disinarin sama cahaya matahari. Kalau malam dan nggak ada lampu jalan, otomatis gelap dong. Terus kalau dalam ruangan, kita kan pasti pakai lampu di rumah untuk melihat objek-objek yang ada di dalam rumah kita. Yang kedua adalah subjek atau orang yang melihat. Nggak harus orang sih. Saya sih nulisnya lensa dari benda atau makhluk yang melihat objek. Kenapa lensa? Dan kenapa benda ya, bukan makhluk? Kan yang melihat biasanya orang, kita. Bisa orang, bisa hewan, atau bisa untuk benda. Contohnya gimana? Nih kalau umumnya udah pasti buat orang dong. Misalnya saya ada di dalam kamar, mau melihat isi lemari, saya buka lemari. Malam-malam nih ya kondisinya. Lampu kamar saya nyalain. Tujuannya supaya bisa lihat baju dalam lemari. Karena lampunya menyinari hampir keseluruhan. Biasanya kita sebut general light. Dan nanti ada sendiri tuh teorinya lagi. Terus kalau yang buat benda, yang bukan makhluk tuh gimana maksudnya? Contohnya, kalau kamu di studio foto, ada objek. Itu yang mau difoto kan. Contoh lah, objek fotonya adalah makanan. Terus subjeknya siapa yang melihat? Si makanan itu ditangkapnya bukan sama mata fotografernya dulu, tapi sama lensa dari kameranya. Dan yang terakhir adalah sumber cahaya. Dari arah mana cahaya berasal dan menyinarinya kemana? Gampang kan? Cuma tiga itu aja. Contoh lagi nih ambil dari Wikipedia ya. Lupa ini tentang apa. Pokoknya nemulah gambar. Ini spotlight namanya. Spotlight yang ada di panggung. Mungkin ini ada di sebuah hall atau suatu ruangan konser. Isinya ada penonton, ada performer atau yang manggung, ada teman-temannya yang manggung, kru-krunya. Tapi di saat ini menyorotnya hanya ke basis dan drummer. Berarti dari teori tadi, satu, objeknya adalah drummer dan basis. Dua, subjeknya adalah penonton. Tiga, sumber cahayanya dari lampu spotlight di atas yang diarahkan ke satu tadi, ke objek. Artinya kalau salah satu dari tiga poin tadi nggak ada, jadi nggak bekerja nih teori lightingnya. Contoh, ada si basis, ada si drummer, objek kan. Ada sumber cahaya. Yang ketiga tadi, mereka diterangin, cahayanya keren. Sumber cahayanya ada, arahnya bener ke objek. Tapi subjeknya misalnya nggak ada, penontonnya nggak ada. Ya siapa yang lihat mereka? Berarti tiga poin tadi nggak terjadi tuh sebuah proses lightingnya. Ini saya ambil contoh lagi dari Google, sebuah kamar tidur interior, ada lampu apa aja nih di sini, dan neranginnya apa aja. Kita pelajarin dari sini nih. Coba yang nomor satu adalah objek, apa aja nih objeknya? Lukisan. Subjeknya ya kamera ya, dari angle ini sudut pandang menghadap ke sini kameranya. Kemudian buat lukisan ini, sumber cahayanya yang mana? Ah, dua ini nih. Walaupun ini juga nggak cuma menerangi lukisan ya, tembok ini juga diterangi sama dua lampu ini. Contoh yang ini cukup jelas nih, kelihatan lampunya, objeknya, sumber cahayanya ya, lampu tadi. Terus gimana sih yang rumit dari sebuah lighting? Contoh misalnya ya, ada sebuah drop ceiling. Ini yang ada naikan plafon kayak gini loh. Ini disebutnya adalah drop ceiling. Ya si putihnya ini drop ceiling, si coklatnya adalah up ceiling. Biasanya di baliknya yang putih ini dikasih lampu. Tapi buat apa? Biar keren, biar kelihatan elegan. Itu benar juga. Tapi ketika naruh lampu di atasnya, di baliknya up ceiling ini, harus tahu objeknya apa. Sumber cahaya udah tahu lampu ya, tapi juga harus tahu mengarahnya kemana nih. Sumber cahaya si lampu mengarahnya ke atas. Artinya,
si lampu itu mengarah ke upceiling. Makanya sering juga dibuat upceilingnya itu materialnya yang spesial, kayu, atau kalau ini warna yang berbeda ya sama si drop ceilingnya. Ya kalau mau putih-putih aja juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Polos putih itu juga bisa di-highlight, kan berarti cat putih polos itu nggak layak untuk di-highlight. Itu tujuannya meng-highlight. Ada lagi kita kasih warna merah, si karpet ini ternyata ada lampunya di balik tempat tidur. Berarti karpet ini adalah objek dan lampunya sumber cahaya. Nah, makanya kenapa ada tiga poin tadi, objek, subjek, dan sumber cahaya harus ada dan harus ditempatkan yang benar supaya proses lighting itu works atau berjalan dengan baik. Kita lihat lagi, kita ulang lagi contoh yang karpet ini. Tujuan dia adalah supaya karpetnya dapat penerangan yang lebih menonjol di balik tempat tidur. Karena kan dari plafon juga udah ada sebenarnya. Tapi itu namanya general light yang cahayanya tersebar secara merata untuk keseluruhan ruangan. Di sini mau di-highlight lagi, tonjolin lagi si desain karpetnya ternyata. Makanya dikasih lampu tersembunyi di baliknya tempat tidur. Naruh sumber cahaya itu harus sesuai. Supaya dari mata kita kelihatan. Anggaplah lampu itu ada di tengah-tengah kasur, tepat di tengah kasur. Nah, berarti untuk poin kedua, si subjek itu nggak berhasil, nggak bekerja lightingnya. Karena kita nggak bisa lihat, percuma dikasih lampu, tapi yang subjeknya nggak lihat apa-apa, karena terlalu di tengah. Tengah tuh sini nih maksudnya. So, di sini nih. Kalau ini kan lampunya di pinggir nih kemungkinan. Di pinggir sini sama di pinggir sini. Cuma garis aja linear, tapi digeser agak ke tengah atau diselipin, dicoakan, supaya sumber lampunya nggak terlalu jelas. Nah, sekarang kita coba lanjutin dari part sebelumnya. Masih di master bedroom lantai 2. Kita udah bahas furniture-nya apa aja, ukurannya berapa aja. Sekarang kita mau coba desain lighting-nya. Sekarang kita mau download dulu lampu-lampu yang kita butuhin, 3D lampu-lampu yang kita butuhin. Kalian bisa download lewat 3dwarehouse.sketchup.com. Harus sign in ya, pakai Google aja boleh, nggak berbayar, cuma per hari ada batasnya. Kita coba cari keywordnya adalah downlight adjustable. Kita cari lampu ceiling downlight yang bisa digerak-gerakin. Sebenarnya nggak harus persis karena nanti kita akan kasih spek juga ya yang kira-kira mirip lah. Ini aja nggak apa-apa. Kita coba download. Harus sign in dulu ya. Oke, ini tadi kalau udah sign in, kita kembali lagi ke halaman ini dan kita download, bisa dibuka, diklik dulu, atau langsung yang tanda panah ini, download SketchUp file. Nanti terserah kalian mau di save di mana. Kita coba buka ya. Ini dia filenya. Ini biasanya ada driver ya namanya. Itu bisa kita bahas belakangan lah. Ini ada lampu yang pakai driver, ada yang enggak. Bedanya apa? Kalau nggak salah tuh defaultnya lah. Kalau driver itu kayak buat convert voltasenya atau arusnya gitu. Saya nggak terlalu paham juga tentang elektrikal. Tapi biasanya nggak pakai driver tuh akan dayanya lebih besar deh. Kalau nggak salah ya. Nanti tolong dikoreksi aja buat yang ahli ya. Lampu atau elektrikal. Oh iya, kita copy ya. Klik, kalian Ctrl C aja. Kayak pakai software lain lah sama. Nah, ini ke 3D-nya. Saya masukin Ctrl V ke paste. Ini kita mau taruh kan di sini. Ini si ceilingnya ya, atau plafonnya yang birunya di dalamnya. Nanti kita mau pasang di sini. Posisinya kita belakangan ya, taruh aja di sini dulu. Kayak gini, bener nggak posisinya? Berarti harusnya si yang pinggirannya ini kelihatan kan kalau dari dalam kamar. Berarti dipasin nih. Nah, kayak gini. Kelihatan kan? Nah, ini kita geser-geser nih. Di mana posisinya? Contoh satu ya, yang udah pasti buka pintu harus ada dong. Bagusnya karena ini koridornya kecil ya, 90 cm, otomatis dia di tengah. Ya walaupun sebenarnya kalau mau di pinggir juga nggak apa-apa. Tengah sini nih. Dari sini ambil juga titik tengahnya nih. Kita geser. Oke, sekarang kita tuh agak kesulitan ya kalau misalnya lihatnya kayak gini. Dari bawah dan ke atas. Kecuali kalau kita beneran ada di ruangan ini ya. Kita tunjuk-tunjuk gitu ke tukang atau ke kontraktor bisa. Oh di situ Pak, di situ gitu. Ambil jarak tengahnya. Tapi kalau dari plan dan nanti kita mau menggambar-gambar kerjanya, posisinya tuh seperti ini nanti di gambar kerja. Ambil aja kalian dari atas ini, dari balik plafonnya. Terus mau digeser-geser nih si lampunya. Cuma kan kita nggak tahu di baliknya plafon di ruangan itu ada apa aja, ada furniture yang ngalangin atau enggak. Caranya gini, masuk aja ke si plafonnya. Sampai bisa diklik buat materialnya. Kasih ini nih yang transparan. Dari sini kelihatan. Jadi satu bidang SketchUp ini tuh kalau dari sisi ini transparan, dari sisi satunya belum tentu. Jadi baliknya aja yang ditransparan. Ini rencananya adalah yang adjustable. Jadi dia bisa digerakin, bisa diarahin. Mau ke sana, Tapi yang ini maunya di tengah. Ini juga ya kalau misalnya kita membuat plan atau denah atap, denah plafon, denah lantai, baiknya pakai paralel. Jadi kita tahu tuh pas tengah apa enggak sih. Bisa sih diukur, tapi kan sebenarnya dengan mata kita aja udah kelihatan dia pas tengah apa enggak. Itu mata kita juga harus tetap dilatih sih.
pas tengah kalau dari ruangan ya. Kalau dari ruangan ini, dari koridor ini, kalau dari koridor ini dia kelihatannya pas tengah nih. Kita kan mau nerangin pas buka pintu. Tuh kelihatannya di tengah ini, juga di tengah ini. Tapi ada AC di sini. Nah, kita juga nggak tahu nih AC mau di mana. AC ini kita coret aja ya. Anggapnya nggak ada AC. Yang butuh diterangin adalah di depan cermin. Ini juga perlu ditentuin sebenarnya sih kalau cerminnya standing atau dia nempel ke tembok. Sekarang asumsi standing ya, itu kasihlah jarak 30 cm dari cerminnya, 30 cm. Dan dia center line, tengah-tengahnya ini, harus tengah-tengahnya. Kasih garis aja nih, kasih line nih. Segini, 600 berarti 30 ya. Dari 30-nya, si cerminnya kira-kira di berapa? 200 ya, 20 cm. Ditambah 30 berarti 50. 500 mili ya. Nah, kira-kira di sini lah. Ini kita hapus garis tadi. Nah, sambil berjalan ya kita bahas. Jadi kenapa nggak di tengah-tengah aja? Kan gampang kalau tengah-tengah ya. Misalnya, Pak, di sini iya saya kasih. Terus di sini aja kasih 4, Pak. Udah kena semua di sini. Boleh, kasih kayak gini boleh. Ini namanya general light, artinya cahaya disebar ke seluruh ruangan biar kelihatan semua. Tapi biasanya ada bagian-bagian yang kurang ke-expose, kurang menonjol. Apalagi kalau kita udah bikin desain interiornya yang spesial ya, kita pengen nonjolin sesuatu, kita bikin desain lemari spesial, kita bikin desain side table spesial. Kita mau kasih namanya, saya nggak baca teori dulu sebelum bikin video ini ya, jadi mungkin task lighting kayaknya. Task itu tugas. Lightingnya itu selain general ada tugasnya juga. Jadi saya rekomendasinya kayak gini. Generalnya tetap ada di tengah. Satu aja. Ini. Terus task lightingnya apa aja? Tadi udah ya. Kita nih, si cermin. Oh, berarti yang ini general light juga nih yang baru buka nih. Cermin. Terusnya ada lemari. Lemari ini perlu berapa lampunya? Kita nggak tahu sih dalam lemari mau pakai lampu apa enggak. Mungkin kalau dalam lemari pakai lampu, nggak perlu ya. Kita asumsiin aja. Dalam lemari pakai lampu. Oke. Biasanya LED strip, udah kita kasih garis-garis gini aja contoh. Atau bisa juga contoh lainnya lingkaran terus kasih keterangan. Misalnya kalau bahasa Indonesia jalur lampu furniture, terserah lah gimana ngasih keterangannya. For furniture juga boleh, biasanya kontraktor harusnya udah tahu ya, orang yang ngerjain elektrikal tahu. Berarti di area lemari ini udah nggak perlu nih lampu dari plafon. Kita perlu lagi di mana? Di sini. Misalnya. Sama di sini. Di atas meja rias. Ini side table, ini meja rias. Terus di mana lagi? Di sini bisa juga perlu nih. Depannya TV, karena meja TV belum ada ya. Nah, nanti kalau pakainya yang adjustable, kasih tanda panah ke sini. Jadi nanti lampunya minta disetting sama kontraktor untuk arahnya ke sini supaya nerangin si meja TV. Seperti rencana awal, di bagian sini ada cove gorden dan cove lampu, di mana ada rel gorden yang disembunyikan bersamaan dengan lampu LED strip. Ada lagi nggak yang perlu ditambahin? Mungkin tepat di sini ketika ada pintu yang mau ke balkon, boleh tambah satu lagi. Ini kan udah ada, nggak apa-apa. Jadi ini dideketin aja nih ke sini ke arah pintu. Jadi pintunya ke highlight. Kelihatannya udah semua, tapi saya ada rekomendasi lagi, yaitu tepat di atas posisi orang tidur. Dengan catatan, kedua lampu ini harus dikasih saklar sendiri. Saklar. Nanti kita belajar ya tentang grouping. Kayak misalnya kita kan kalau masuk rumah ada saklar dipencet, nyambungnya ke lampu yang mana. Jadi nggak satu saklar pencet, jebret semuanya nyala, nggak perlu kita pisah-pisah lagi. Memang lebih rumit, tapi itulah tujuannya kita belajar desain. Dan kita nggak harus paham banget elektrikal, kita nggak harus ngerti banget listrik, daya, dan lain-lain, tapi kita harus tahu cara mendesain elektrikal sebagai desainer interior ataupun desainer arsitektural. Kenapa yang di atas ini saklar sendiri? Karena akan silau banget kalau ini nyala ya. Kalau semuanya barengan nyala, ya nyala bareng, mati bareng. Kita kan pengen di atasnya orang tidur bisa dimatiin, tapi yang lain bisa nyala. Nah, kayak gimana penerapannya di gambar 3D ya, di SketchUp-nya? Kita tinggal ngikutin aja guideline tadi yang udah kita buat di sketsa. Ini kita copy, mencet kontrol, nanti di tanda tambahnya, di tanda crosshair-nya, kursor kita ada tanda tambah. Geser. Usahain ngikutin aksis ini aja, kalau emang ruangannya kotak-kotak sih, kita ngikutin aksis ini. Ini ya. Gampangnya biar snip, biar snap ya. Nempel ke objek, kita pencet keywordnya, komennya K aja di keyboard nih, K. Kita move lagi si lampunya dari titik tengah tuh udah ke snap sendiri. Kita mau tempatin tadi di side table ya. Atasnya side table-nya udah ke snap sendiri. Sini. Nah, titik tengahnya yang kita belum nemu nih. Tarik dulu dikit ya. Sini bentar.
titik tengahnya berarti adalah tengah lampunya juga benar. Nah, sini. Titik tengahnya side table tuh ini. Nah, terus tepat lagi ketemu di tengah ya, di sini ada. Mungkin di sini ya, nggak apa-apa lah. Nanti kita di sini kira-kira dulu di gambar kerja harus presisi. Nggak apa-apa 3D nggak presisi. Terus misalnya kita mau bikin yang di atasnya tempat tidur tadi, copy lagi aja, ambil titik tengahnya. Nanti yang penting angkanya di bawah ini nih harus usahakan bulat ya, jangan 669, 670 nggak apa-apa, atau 70. Ini hampir 800, hampir 80 cm. Oke, 800 aja. 800, enter. Terus mungkin ini tepat di belakang kepala, ya kita ngajuin dikit. Ini fungsinya kalau misalnya mau baca-baca atau ya buka laptop lah, keyboardnya mungkin bukan keyboard yang ada lightingnya, jadi perlu majuin dikit, kasih angka yang bulat lagi ya. Itu di situ di kanan bawah ada 370, kita buat aja 35. Kita geser lagi, pasin kira-kira di sini, angkanya juga kasih bulat 950. Oke, nah, jadi ada aksisnya sendiri loh mereka ini, sehingga pemasangannya pun mudah. Jadi sebagai desainer boleh punya idealisme, boleh punya style desain, tapi pertimbangin kemudahan pelaksanaan. Yang kurang tadi di atasnya meja rias ya, kira-kira di sini. Sama satu lagi dekatnya pintu ke balkon. Ini saya kira-kira dulu ya. Nanti dimensinya kalian bisa coba pakai angka yang bulat ya. Jadilah kayak gini posisi lampu. Oh, sama satu di tengah untuk general light. Nanti jenis lampunya beda yang di tengah ini, bukan yang adjustable. Karena adjustable itu biasanya ya itu dia persebaran sudut lampunya kecil karena dia tujuannya untuk aksen dan task lighting, untuk tugas-tugas tertentu ya, kayak nerangin side table, nerangin misalnya orang baca buku. Yang tengah ini nanti beda sendiri. Sekarang kita coba berdiri di dalam ruangannya. Nah, kayak gini. Jadi nanti ketika mau ngerender pun udah tahu patokannya. Kelihatannya banyak ya, tapi enggak kok. Yang task lighting ini biasanya wattnya lebih kecil, nggak berlebihan tuh terangnya. Mungkin 7 watt, 8 watt aja udah gede banget kalau LED dan yang adjustable light ya. Baru yang tengah ini yang persebarannya luas. Kalau saya pribadi biasanya, balik lagi ke snipping tool, yang ini yang general lightnya merah. Ini warnanya putih, atau biasanya pakai kode warnanya adalah 4000K. Yang tadi saya di awal bilang kayak lampu minimarket itu ya, 4000K. Kadang perlu juga di kamar pakai 4000K ini. Terus yang hijau itu pakai kode warnanya warm white 3500K. Kalau bisa dapat ya, Kak ini Kelvin. Kalau bisa dapat 3500, saya sih sukanya 3500 ya. Jadi nggak terlalu kuning sebenarnya, tapi masih warm, masih range-nya dia masuknya warm white. Atau boleh juga 3000K kalau emang adanya 3000K ya. Ada juga yang 2700, tapi menurut saya 2700K terlalu kuning sih. Kalau mau lihat contohnya, kalian juga bisa cari in light color temperature ini. Cari di Google, ini banyak guide-nya. Ini semakin tinggi angkanya maka semakin ke arah biru. Yang paling netral adalah 4000. Saya nggak tahu juga kalau yang di supermarket, minimarket itu apakah aja sampai 6000 mungkin ya. Kalau nggak salah buat di lab deh yang sampai besar-besar ini supaya ngelihat warnanya itu netral ya, nggak kekuningan, nggak kebiruan. Ini tadi 3500 yang saya rekomendasiin. Oke, itu dulu aja untuk pengetahuan basic knowledge lighting atau teknik dasar mendesain lighting sebuah kamar. Oke, thank you.